Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kita bertemu kembali dengan pengurus pusat Asosiasi Asuhan Pemberdayaan Orang Indonesia dalam forum edukasi sosialisasi untuk memahami berbagai persoalan orang secara utuh sejak hulu sampai dengan hilir. Bapak Ibu semuanya, saat ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai Indo GAP. Seperti kita ketahui, aspek kriteria sumber daya utama ini terdiri dari 9 sub. 3 yang pertama sudah kita bahas sebelumnya. Saat ini kita fokus ke pupuk, pembenah tanah, pestisida, pengatur tumbuh, tenaga kerja, dan alat simpan. Sebagai berikut. Kita berbicara mengenai pupuk. Ada 3 indikator yang wajib Ibu Bapak perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa pupuk yang Bapak Ibu pergunakan dalam budidaya telah memiliki izin edar. Atau jika memang pupuk tersebut dibuat sendiri, pastikan Bapak Ibu mencatatnya dengan baik dalam daftar bahan baku yang dipergunakan untuk membuat pupuk tersebut. Juga jangan lupa catat dengan baik prosedur pembuatan pupuknya menurut pengalaman Bapak Ibu. Kemudian juga berapa banyak produksi pupuk yang dihasilkan. Dan pastikan juga tidak menggunakan kotoran binatang peliharaan seperti anjing, kucing, babi sebagai pupuk. Terkait dengan pembenah tanah juga terdapat 3 indikator wajib yang Bapak Ibu perlu cermati, yakni yang pertama sama dengan dan sebagaimana pupuk, bahwa pembenah tanah yang Bapak Ibu pergunakan harus juga memiliki izin edar. Yang kedua, apabila Bapak Ibu membuat sendiri pembenah tanah, pastikan Bapak Ibu memiliki daftar bahan baku yang digunakan, kemudian prosedur pembuatannya bagaimana, dan hasilnya berapa banyak. Kemudian bahan pembenah tanah yang dapat digunakan antara lain pembenah tanah berupa anorganik atau mineral, kemudian bisa saja juga berupa organik atau hayati, dan senyawa fulfat. Dan bahan-bahan pembenah tanah yang digunakan tersebut sesuai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Pertanian. Selanjutnya, terkait dengan penggunaan pestisida, ada 2 indikator wajib yang perlu Bapak Ibu cermati. Yang pertama, pastikan bahwa pestisida yang Bapak Ibu pergunakan memiliki izin edar. Juga Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan pestisida apa saja yang digunakan dan untuk apa.
Mengenai zat pengatur tumbuh, juga terdapat 3 indikator wajib yang perlu untuk dicermati, sama dengan pupuk maupun pembenah tanah. Pastikan bahwa zat pengatur tumbuh yang Bapak Ibu pergunakan telah memiliki izin edar. Dan apabila memang zat pengatur tumbuh tersebut Bapak Ibu buat sendiri, pastikan juga mengenai daftar bahan baku yang dipergunakan, kemudian cara atau prosedur pembuatannya bagaimana, dan juga catatan berapa banyak produksi ZPT yang dihasilkan. Untuk penggunaan ZPT, Bapak Ibu mengacu pada ZPT yang tercantum dalam lampiran keputusan Menteri. Ini pun nanti juga akan kita bahas dalam segmen tersendiri. Selanjutnya terkait dengan ketenagakerjaan, ada 12 indikator wajib yang perlu Bapak Ibu cermati. Meskipun nanti di lapangan masih perlu banyak penyesuaian dan tentu ada perlu beberapa hal yang kita siapkan. Yang pertama, GAP menyampaikan bahwa tenaga kerja harus memiliki kompetensi cara menanam yang baik. Ini diperoleh melalui pelatihan. Juga setelah itu ada proses magang, ada sejumlah konsultasi yang barangkali diperlukan, dan jika memang perlu ada semacam sekolah lapang. Untuk itu setelah mengikuti pelatihan tentu akan diberikan bukti kesertaan pelatihan, dan tahap selanjutnya mampu menjelaskan dan menunjukkan cara menanam yang baik. Yang ketiga, terkait dengan penggunaan pestisida juga diperlukan sejumlah pelatihan, dan untuk itu menjadi bagian penting dalam pelatihan tersebut adalah supaya Bapak Ibu semuanya bisa memahami 5 prinsip tepat. Yang pertama adalah tepat jenis, kemudian tepat dosis, yang ketiga adalah tepat waktu aplikasi, yang keempat adalah tepat OPT sasaran, dan yang kelima adalah tepat alat aplikasi. OPT adalah singkatan dari organisme pengganggu tanaman. Yang kelima, terkait dengan alat dan mesin tanam, ini juga diperlukan adanya pelatihan dan magang, tentu terutama terkait dengan mesin-mesin pertanian berat yang memang membutuhkan teknis tertentu dan keterampilan tertentu. Yang keenam, atas mereka yang sudah memiliki latihan mengoperasionalkan mesin, tentu bisa menunjukkan keterampilan untuk menggunakan alat dan mesin tersebut. Dan yang ketujuh, khusus bagi pelaku usaha menengah dan besar, diwajibkan untuk memiliki tim K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, dan telah memperoleh pelatihan P3K dari pihak-pihak yang berkompeten, misalnya dari Dinas Kesehatan, dari pemadam kebakaran, ataupun dari konsultan K3. Petani atau pekerja mampu menunjukkan cara memanen yang baik. Juga terkait dengan mesin-mesin pemanenan, ini perlu ada pelatihan tersendiri. Yang ke-11, untuk pelaku usaha menengah besar, memiliki tim K3 yang telah memperoleh pelatihan P3K dari dinas yang kompeten seperti sudah disebutkan. Nah, untuk petani biasa atau perorangan, cukup mendapatkan sosialisasi aja mengenai penanganan P3 dari puskesmas atau dinas sosial terdekat. Yang terakhir mengenai alsintan, bahwa alsintan yang dipergunakan pastikan tidak mencemari lahan dan tidak juga mengganggu proses petanaman seperti adanya unsur-unsur atau fragmen-fragmen logam yang terlepas.
Kemudian kondisi peralatan pertanaman maupun panen terlihat bersih dan dapat dioperasionalkan. Dan yang ketiga, wadah harus dibersihkan sebelum dipergunakan atau menggunakan wadah baru serta dilakukan tindakan-tindakan sanitasi. Dan yang terakhir, apabila wadah yang digunakan untuk penyimpanan limbah dan bahan kimia dan zat berbahaya lainnya perlu diidentifikasi dengan jelas dan pastikan hal tersebut tidak dipergunakan untuk menyimpan produk. Sesuai dengan list yang tercantum dalam lampiran 4, ada banyak sekali kriteria dan indikator yang mesti dipenuhi oleh Bapak Ibu semuanya dalam verifikasi registrasi kebun. Secara keseluruhan terdapat 113 kriteria utama yang terdiri dari indikator wajib dan indikator tidak wajib. Sedemikian banyak yang mesti Bapak Ibu pahami, asosiasi telah memfasilitasi dengan membuatkan atau menyediakan dokumen dalam bentuk PDF yang Bapak Ibu bisa dapatkan dokumen ini secara baik dengan mengikuti link yang terdapat dalam deskripsi video ini, sehingga Ibu Bapak tidak perlu repot-repot harus menyiapkan secara manual satu demi satu. Cukup mengisi formulir di sana dan nanti akan kesusun naskah seperti ini. Contohnya adalah dari pemegang registrasi untuk atas nama Bapak Yayan Syahdi Putra dari Pagaralan, Sumatera Selatan. Ini bentuknya seperti ini. Untuk secara keseluruhan, Bapak Ibu tinggal menandatangani saja yang ada di sini dan sudah disesuaikan dengan isian Bapak Ibu semuanya, sehingga ini sudah diisi dengan baik. Tentu diharapkan akan sangat memudahkan bagi Bapak Ibu pemeriksa maupun Bapak Ibu sebagai pelaku budidaya